Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap hari aku update untuk pesan harian ya, pesan semesta, pesan dari malaikat penjagamu, pesan dari para dewa-dewi, pesan spiritual ya, pesan percintaan dan vibrasimu hari ini. Namun karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, buat kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Untuk pesan semestanya terlebih dahulu, pesan semesta hari ini ya, innocence atau childhood, autumnal equinox atau release, dan island solitude. Oke, dari pesan innocence, luangkan waktu untuk bermain ya. Bermain tuh maksudnya ya kamu relax, mau main sama temen, mau jalan-jalan aja, mau mainan tradisional, mau main kartu, mau main Uno, mau main yang mengingatkanmu pada masa kecil ya, dengan anak bisa, dengan bestie, teman-teman, sama keluarga gitu. Intinya meluangkan waktu untuk refreshing ya, dan refreshingnya ini melakukan hal-hal yang mengingatkan kita pada masa kecil ya, atau kalau misalkan nggak melakukan permainan gitu, bisa mungkin cari makanan waktu kecil ya, yang kamu suka. Nah itu kayak ya supaya kita nih balance gitu loh, mengingat hal-hal kecil di masa lalu, masa kecil ya terutama, karena masa kecil itu kan kebanyakan innocent ya, kita mikirnya hanya bermain, sekolah gitu kan. Walaupun mungkin nggak semua merasakan kebahagiaan masa kecil, tapi pasti ya ada momen-momen kamu tuh happy mengingat masa kecil ya, entah itu sekedar hujan-hujanan. Nah itu do it ya, lakukan yang mengingatkan masa kecil. Oke, kemudian rilis ya, lepaskan hal-hal yang membebani kamu ya. Jadi kayak gini loh, mau dipikir berat-berat, mau sampai nggak bisa tidur, mau dikejar, mau apa ya, ditunggu sampai lumutan ya, biasanya kayak gitu. Kalau memang belum waktunya ya belum waktunya gitu. Jadi lepaskan aja hal-hal yang membebani ya. Misal kamu lagi nungguin seseorang menghubungi kamu, nggak ada kabar, atau kamu lagi nungguin ada yang mau bayar hutang gitu ya, tapi nggak ada kabar juga ya, misal nih ya. Kalau memang ya belum waktunya ya belum waktunya. Kalau semakin kamu pikirkan akan semakin membebani dirimu. So lepaskan aja beban-beban itu ya, lebih ke surrender ya, yang sudahlah, yang terjadilah, dan yakini segala sesuatu itu memang ya sudah yang terbaik seperti ini gitu ya. Kalau misalkan kamu menunggu kabar tapi belum ada ya, pasti ada sesuatu hal ya yang terkadang jawabannya nggak harus saat ini, nggak harus hari ini gitu. Oke, dan ya namanya kehidupan itu masalah pasti ada aja gitu ya, bukan berarti lari dari masalah ya, tapi jangan sampai membebani gitu ya. Bukan juga menganggap enteng ya, tapi kalau sebenarnya masalah itu berat enggaknya itu tergantung bagaimana kita meresponnya ya. Kalau kita selalu menganggap masalah itu sebuah hal besar, bahkan sekecil apapun, misalkan kehilangan barang yang mungkin nggak terlalu mahal, kita jadinya nganggapnya besar gitu. Tapi kalau kita lebih bisa ikhlas menerima ya, lebih bisa lepas gitu, masalah besar pun kita akan bisa mengambil hikmahnya dan nggak jadi beban gitu. Jadi semua itu sebenarnya tergantung dari responnya kita sendiri ya.
hal-hal yang memang nggak bisa kamu kontrol, lepaskan aja. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, nggak bisa mengontrol situasi. Yang bisa kita kontrol adalah diri sendiri. Daripada sibuk mengontrol orang lain, kontrol aja diri sendiri ya. Lakukan hal-hal yang kamu suka dan buat nyaman. Oke. Kemudian di sini ada pesan island atau solitude ya. Solitude itu menarik diri, hening, mengambil waktu sejenak ya. Sebenarnya mungkin beberapa dari kalian ada yang bisa gitu ya hari ini kebetulan kayak jadi the hermit ya, menarik diri jadi pertapa gitu loh ya. Tapi kalau memang hari ini mesti banyak aktivitas, schedule ya, kamu banyak rencana, at least luangkan waktu beberapa menit ya, mau 1 jam atau 2 jam gitu untuk hening, meditasi bisa, atau hanya hening aja gitu ya, supaya pikiran, mulut nih, kan kalau hening kita kan diem ya, ini benar-benar istirahat. Nah, dalam keheningan kita bisa berdialog dengan diri sendiri, bisa mendengarkan intuisi dengan jelas, dan mendengarkan suara hati kita dengan jernih. Itu ya, at least menenangkan diri. Oke, nah sekarang kita lanjut. Pesan dari malaikat penjagamu hari ini. Oke, meditation nih ya, sinkron dengan solitude. Mungkin terdengar klise, iya dikit-dikit meditasi kak, dikit-dikit meditasi gitu, tapi percayalah kalau kamu mau melakukannya dengan rutin itu banyak banget manfaatnya loh ya. Dengan bermeditasi ya, ini sinkron dengan solitude ya, yang artinya kita menarik diri dari keramaian, kita hening sejenak. Yang pasti dengan bermeditasi kamu bisa berdialog dengan diri sendiri, intuisimu akan semakin tajam, bisa mendengarkan suara hati kamu lebih dengan jernih ya, dan kamu jadi punya prinsip yang tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Melatih kesabaran itu jelas, kemudian membuatmu bisa dalam kestabilan ya, karena kita seharian sudah beraktivitas dalam kesibukan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dengan bermeditasi itu akan mengembalikan kestabilanmu ya. Dan kalau semakin rutin itu manifestasi kita itu akan lebih mudah terwujud, lebih cepat terwujud gitu ya. Oke, so luangkan waktu buat meditasi ya, mau sebelum tidur boleh, atau ketika bangun tidur. Jangan langsung ngambil HP ya, langsung sikap meditasi ya. Durasi terserah aja gitu, sesuai dengan kemampuanmu dan senyamanmu. Oke, bahkan mau 10 menit pun juga boleh. Nah, kita lanjut. Pesan dari Dewa Dewi buat kamu hari ini. Aku ambil dari Dewa Dewi kepercayaan Hindu India. Ya, hari ini ada pesan dari Kanchi Kamachi, The Desirable One. Oke. Kanchi Kamachi, The Desirable One, sesuatu yang diinginkan. Kanchi Kamachi duduk dalam posisi lotus yang dikenal sebagai postur Padmasana dalam bermeditasi. Nah, jadi langsung relate ya. Setelah lama menjalani penebusan dosa dan meditasi untuk mendapatkan anugerah atau berkat, Dewa Siwa muncul di hadapan Kanchi Kamachi dan mereka pun menikah. Kanchi Kamachi dianggap sebagai wujud ilahi Dewi Parvati, seperti juga saudara perempuannya Menachi dan Kasih Visalaksi. Kanchi juga merupakan wujud tertinggi dari Dewi Lalita Mahatripura Sundari ya. Jadi ini untuk menambah wawasan aja.
Pesan channeling dari Kanci Kamachi, saya adalah segalanya, nama dan wujud saya yang banyak itu penting karena menunjukkan bahwa saya bukan hanya satu dewi. Kita tidak terbatas seperti manusia, kita tahu bahwa kita ada dalam wujud yang berbeda termasuk sebagai saudara perempuan sehingga kekuatan kita tidak tertukar. Nah, makna dari pesan channelingnya dalam hal cinta, meditasi diperlukan sebelum membuat keputusan besar. Meluangkan waktu akan memastikan kamu membuat pilihan yang bijak dalam hubunganmu. Jadi kalau mengambil keputusan itu jangan buru-buru. Coba meditasi dulu untuk meyakinkan dirimu ya. Dalam hal rezeki, carilah kelimpahan spiritual terlebih dahulu, baru kemudian kelimpahan finansial. Jadi ada baiknya sebelum beraktivitas meditasi dulu ya, isi spiritual kita dulu baru cari duit. Nah ya, untuk bisnis hari ini bukan saatnya untuk membuat perubahan besar dalam pekerjaanmu. Tunggu ya beberapa bulan, setelah itu kamu akan menemukan peluang jangka panjang baru yang menarik ya, bakal terbuka buat kamu. Untuk kalian yang masih tadi, saatnya untuk menundukkan kepala, menyelesaikan tugas, dan mempersiapkan kesuksesan dalam jangka panjang. Jangan menyerah pada stadimu, teruslah maju. Untuk masa depanmu mungkin terlalu sulit saat ini, tetapi peluang baru yang menarik akan terbuka di tahun mendatang. Nah, kurang 1 minggu lagi ya, bakal ada peluang baru yang menarik. Meluangkan waktu untuk beristirahat penting selama beberapa bulan ke depan ya. Makanya dalam bisnis jangan rubah-rubah dulu, tunggu beberapa bulan lagi ya, sarannya seperti itu. Oke, kita lanjut pesan spiritualnya. Untuk pesan spiritualnya ya, Starseed. Starseed adalah jiwa dengan misi ganda untuk meningkatkan kesadaran mereka sendiri dan kesadaran planet ini. Nah, kalian mungkin ada beberapa yang nggak asing ya dengan istilah Starseed, indigo, kristal, dan lain sebagainya. Nah, di sini semesta memberikan pesan spiritual. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masuk dalam kategori Starseed gitu ya, dimana kamu bereinkarnasi di planet ini untuk memberikan kesadaran baik buat diri sendiri maupun planet ini. Mereka adalah jiwa tua old soul yang telah bereinkarnasi di tempat lain di luar planet ini. Jadi Starseed ini dia bukan berasal dari bumi ya, berasal dari planet yang lain yang kemudian setelah mengalami berkali-kali reinkarnasi dan saat ini berada di bumi ini atau dilahirkan di bumi ini. Banyak Starseed datang dengan perasaan bahwa waktu hampir habis dan bahwa ada sesuatu yang ingin mereka lakukan atau ciptakan atau sumbangkan ke sini. Jika muncul kartu ini itu untuk mengonfirmasi bahwa kamu adalah Starseed. Nah, kalau kamu merasa mempunyai misi jiwa ya untuk menyadarkan dirimu sendiri dan juga menjaga planet ini, bisa jadi kamu termasuk dalam Starseed gitu. Nah, dengan ketariknya kartu ini mengkonfirmasi siapapun yang melihat video aku ini bisa jadi memang Starseed. Nah, kemudian kamu sedang mengikuti apa yang membuat kamu bersemangat. Setelah kamu bangun untuk memiliki hubungan yang berarti, lebih banyak hal dalam hidup dan mulai bekerja sesuai dengan panggilan jiwamu ya. Begitu jiwamu terbangun dan kamu sadar kamu adalah Starseed ya, sebagian besar jiwa Starseed merasa sulit untuk melakukan percakapan, pekerjaan, dan hubungan yang tidak berarti gitu ya. Jadi kalau yang useless gitu, seorang Starseed itu
nggak bisa gitu ya. Mereka secara naluriah tahu bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup dan merasa bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan yang lebih penting ya, dan mulai bekerja. Mereka akan gelisah sampai mereka melangkah ke yang menjadi panggilan mereka ya, yaitu menerangi dunia dengan kehadiran mereka yang unik. Starseed tersebar di seluruh planet ini, dimanapun gitu ya. Bahkan ya kayak ya di rumah sakit, sekolah, di daerah kumuh, rumah-rumah besar. Wah, kalau aku merinding ya. Di panggung dan di rumah penyuntingan, di taman dan bahkan klub malam gitu ya. Bahkan di tempat hiburan, di taman hiburan. Nah, banyak starseed menghabiskan sebagian hidup mereka mencoba untuk menyesuaikan diri atau dalam beberapa bentuk ini ya, aktivitas spiritual. Jika kamu meredupkan cahayamu agar dapat menyesuaikan diri, inilah saatnya kamu berhenti dan mulai merangkul cahaya unik yang ingin kamu bagikan di sini. Jadi karena starseed ini kan sebenarnya berasal dari planet lain ya. Kalau kalian mungkin ada yang merasa, dan ketika berada di bumi kadang kalian itu starseed itu ya sulit untuk menyesuaikan diri gitu ya. Jadi terkadang malah sembunyi gitu ya, insecure, nggak percaya diri, padahal kamu sebagai seorang starseed punya kemampuan lebih di atas rata-rata dibanding manusia yang berasal dari bumi ini gitu. Jadi jangan justru meredupkan cahayamu, seharusnya kamu malah menerangkan ya cahayamu untuk memberi bantuan orang-orang di sekitar sesuai dengan karunia yang kamu miliki, bakat, talent kamu ya. Oke, kita lanjut. Energimu hari ini. Energimu hari ini. Energimu hari ini. Ya. Nurture of fossil. Ada rezeki yang kamu bisa terima hari ini, atau jika kamu menginginkan materi ya, entah itu barang atau uang ya, kamu akan bisa dapatkan ya, datang padamu hari ini. Nah, ini sebagai energi kamu nurture ya, kamu seorang feminim yang menjaga orang-orang yang kamu sayangi, merawat ya, melindungi ya, ibarat seorang ibu terhadap anaknya gitu loh ya. Dan kamu juga akan berdealing dengan energi Queen of Pentacles ya, seorang feminim yang finansial karirnya sudah sangat mapan. Dia pun juga seseorang yang dermawan. Nah, mungkin ini klien customer kamu atau bos kamu gitu ya, atau salah satu keluarga atau temen gitu ya. Energinya seperti Queen of Pentacle atau Nurture of Fossil ini. Oke, Bear, Guardian of Fossil ya. Kamu menjadi kamu pengendali atas dirimu sendiri. Kamu bisa mengontrol dirimu sendiri, tidak mudah untuk dipengaruhi, bisa mengambil tindakan atau sikap dengan tegas, mengendalikan diri, kapan mesti maju, kapan mesti berhenti, kapan mesti mundur, bisa bersikap bijaksana ya dalam menghadapi situasi apapun hari ini, dan juga dewasa, sabar tetapi tahu kapan harus tegas. Nah, ini bisa juga kamu berdealing dengan energi Guardian of Fossil atau King of Pentacles ya, seorang maskulin yang hampir sama ya energinya, cuman bedanya maskulin feminim. Maskulin yang usianya udah mapan, dia sangat royal, keuangan finansialnya dan juga karirnya sangat mapan, sukses gitu ya. Dan karena ini ada Queen, ada King ya, ada energi soulmate ya, persatuan soulmate hari ini, bisa dengan bertemu, bisa juga dengan berkomunikasi. Oke. Dan ini bisa energi pasanganmu, energi seorang bos, pejabat atau orang besar ya, atau mungkin klien atau customer yang kamu temui hari ini.
Nine of Swords, ada kebahagiaan yang mungkin tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata ya. Mungkin karena dapat rezeki, karena bertemu dengan orang yang kamu cintai, karena apa ya, treatment perlakuan dari orang-orang di sekitar kamu yang memberi perhatian, atau bisa juga kesuksesan dalam pekerjaan ya, yang mana ini kamu merasa bahwa oh aku benar-benar bisa, ternyata dari tanganku sendiri, keringatku sendiri ya, aku bisa mengerjakan yang awalnya aku tuh sempet ragu ya. Atau mungkin pertemuan-pertemuan ya, mau dengan seseorang, mungkin beberapa orang gitu, yang ya membuat kamu hari ini merasakan kebahagiaan. Oke, rule of the open heart lion ini sama seperti maaf ya, the strength. Energi zodiak Leo, jadi mungkin kamu berzodiak Leo atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Leo ya, dimana kamu bisa menaklukkan situasi hari ini, dunia dalam genggamanmu, hambatan, halangan, takluk ya, kamu bisa lewati masalah sesulit apapun, kamu bisa handle. Ibarat singa segede gini ya, kamu bisa taklukkan. Nah seperti itu. Ada hubungan yang semakin kuat ya, mau itu hubungan percintaan, dalam relasi pekerjaan ya, atau keluarga. Ada situasi keuangan yang menguat hari ini. Oke ya. Five of Branches in the reverse, terhindar dari keributan, perdebatan atau kesalahpahaman ya. Jadi kamu bisa menghandle situasi atau komunikasi yang mungkin kamu berpikir wah ini bisa debat nih, wah ini bisa ribut nih, tapi ternyata kamu bisa menghandle itu, jadi kamu terhindar dari keributan ya. Oke. Next, pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Oke. Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Beri satu sama lain space atau ruang, waktu ya, untuk kehidupan masing-masing. Percaya dan milikilah keyakinan segala sesuatunya akan berjalan yang terbaik ya. Oke. Yang terakhir, vibrasimu hari ini. Vibrasimu hari ini ya. My light attract light. Cahayaku menarik cahaya. Cahaya bersifat menarik di alam. Ketika kita bersinar terang, kita menarik cahaya-cahaya hebat lainnya, dan cahaya-cahaya ini dapat datang dalam bentuk orang, kesempatan, bahkan malaikat. Saat ini makhluk-makhluk ilahi mengelilingimu, menahanmu di tempat yang sakral dan aman, sehingga kamu dapat menjadi cahaya yang kamu inginkan. Menjadi cahaya berarti mengekspresikan dirimu secara individual dengan cara yang tidak malu-malu dan tanpa penyesalan. Jika kamu merasa bahwa kamu harus meredupkan cahayamu atau menyembunyikan bakat kamu agar dapat menyesuaikan diri di ruang-ruang tertentu termasuk keluargamu, nah ini relate dengan pesan Starseed tadi ya. Tahu bahwa ini adalah masa hidup di mana jiwamu telah memilih untuk mengatasi keterbatasan. Kamu sedang melakukannya sekarang, dan ini dimulai dengan melihat jati dirimu sendiri. Jadi jangan malu-malu menunjukkan cahayamu. Jangan meredupkan cahayamu hanya karena beradaptasi supaya diterima di satu lingkungan. Hari ini semesta sedang menghormati jati diri itu. Ketahuilah bahwa kekuatan ciptaan yang lebih besar bersyukur atas langkah-langkah yang telah kamu ambil.
untuk menghadapi ketakutanmu dan mengekspresikan dirimu dengan lebih autentik, ya. Dirimu yang apa adanya, keaslianmu di dunia ini. Kamu tidak dilahirkan untuk menderita. Kamu tidak dilahirkan untuk bersembunyi. Saat ini mungkin terasa menakutkan atau nggak percaya diri, insecure gitu ya, untuk mengambil langkah. Tetapi jika kamu mau melompat maju, tangan semesta akan ada di sana untuk menangkapmu dan membawa kamu lebih maju lagi. Dan vibrasimu hari ini rasanya menyenangkan menjadi cahaya seperti saya. Kamu bisa ucapkan sebagai afirmasi. Rasanya menyenangkan menjadi cahaya seperti saya atau sepertiku. Oke ya guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye-bye.